Oke, kondisinya seperti ini. Di bagian tanah juga sudah mulai ada retakan-retakan ya. Kita lihat bagian sini juga sama teman-teman. Oke, ini jadi sudah muncul biji katak. Nanti ketika daunnya sudah mulai menguning, udah aman, jadi nggak usah panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan porang. Ini update pertumbuhan tanaman porang di bulan Februari tahun 2022 ya. Ada beberapa yang daunnya mulai menguning, namun ada juga yang masih seger-seger seperti yang teman-teman lihat di depan ini. Seperti ini teman-teman. Dan di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Ini terkait tentang dampak tanaman porang yang dorman lebih awal ya. Bagaimana cara mengetahui tanaman porang kita memasuki fase dorman akan kita bahas di video kali ini. Ini buat teman-teman pemula yang baru menanam mungkin ya, pertama, dan pengen tahu seperti apa sih tanaman porang yang memasuki fase dorman dan apakah ada dampaknya jika tanaman porang kita belum waktunya kok sudah dorman duluan. Akan kita bahas tuntas. Pokoknya semoga nanti video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang baru mengenal tanaman porang ya. Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke, kita sambil muter lahan teman-teman ya, kita lihat pertumbuhannya. Dan buat teman-teman yang sudah menunggu update terbaru dari kami tentang pertumbuhan tanaman porang, di video kali ini akan kita kasih lihat seperti ini pertumbuhan tanaman porang di bulan Februari pertengahan ya, tahun 2022. Masih seger-seger teman-teman, karena memang di samping tanaman porang ada naungannya ya, seperti pohon cengkeh, pohon durian. Ini membantu ya, setidaknya tidak langsung kena panas, karena pada dasarnya tanaman porang itu tidak tahan terhadap intensitas panas yang terlalu tinggi. Kalau kita menanam di lahan terbuka tanpa naungan sama sekali, biasanya ketika menemui cuaca ekstrim di bulan-bulan ini atau mungkin bulan Januari kemarin, di bagian ujung daun seperti ini teman-teman, itu daunnya kebakar ya, bisa sampai kering, bahkan bisa menyebabkan tanaman porang kita itu dorman lebih awal. Nah seperti ini. Di setiap pertemuan tangkainya juga sudah mulai muncul biji katak. Ini nanti akan bisa lebih besar lagi ketika sudah 100% dorman atau mati teman-teman. Jadi kalau batangnya sudah mulai membusuk, katak supernya ini akan jauh lebih besar lagi. Di bagian tangkai yang atas ini juga sama, jadi semakin besar. Kalau daunnya masih hijau seperti ini, rata-rata ya belum terlalu kelihatan. Mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan lagi perkembangannya akan lebih cepat ya di bagian biji kataknya. Untuk batangnya masih sama seperti 1 bulan yang lalu ya, kelihatan besar-besar seperti ini. Ini biji kataknya sudah mulai kelihatan besar-besar teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, biji kataknya cukup besar ya. Oke, kita lihat di bagian yang lain. Dan cuaca di siang hari ini cukup panas. Ini yang tidak cocok untuk tanaman porang ya, karena kalau panasnya terus menerus ini bisa menyebabkan tanaman porang kita dormannya lebih cepat. Kecuali kalau teman-teman mau menyiram tiap hari ya nggak apa-apa, tapi nggak mungkin kan kalau 1 hektar 2 hektar harus kita sirami, karena itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke, dan bagaimana cara mengetahui tanaman porang kita itu memasuki masa dorman? Kemarin ada pertanyaan, Mas, tanaman porang saya itu daunnya sudah mulai menguning, apakah memang sudah waktunya dorman atau mungkin kena penyakit ya? Karena memang daun menguning itu ada banyak penyebab. Yang pertama memang sudah waktunya, yang kedua bisa efek dari cuaca yang terlalu panas, dan yang ketiga karena kena hama atau jamur teman-teman.
Dan bagaimana cara melihat tanaman porang kita itu memasuki masa dorman? Jadi menguning di bagian daun itu bukan karena penyakit atau mungkin efek cuaca ekstrim, teman-teman. Ini akan saya kasih lihat buat teman-teman. Ini contohnya. Sebelum kita melihat di bagian sini, teman-teman harus hitung dulu usia tanam ya. Tanaman porang yang bisa kita katakan sudah tua atau sudah waktunya dorman itu memasuki waktu di atas 4 bulan. Usianya 4 bulan ke atas, bisa 5 bulan. Semakin lama berarti nanti pembesaran umbinya atau pembentukan umbi barunya jauh lebih bagus dibandingkan dengan tanaman porang yang dormannya bisa kita katakan usianya 4 bulan atau 4 bulan setengah. Yang kedua, di setiap pertemuan tangkainya sudah mulai muncul biji kataknya, teman-teman ya. Ini bisa kita katakan memang sudah berumur ya. Tanaman porang ini sudah berumur. Karena kalau di usia 3 bulan atau 3 bulan ke bawah, rata-rata ya belum lah untuk tanaman porang, kecuali kita menanam dari biji katak. Itu 3 bulan kurang biasanya sudah mulai muncul di tunas pertama. Terus yang selanjutnya, selain tadi usia tanam dan juga biji katak yang muncul di setiap pertemuan tangkai, teman-teman bisa lihat di bagian daun ya. Karena tanaman porang yang memasuki masa dorman itu ditandai dengan menguningnya di bagian seluruh daun. Di sini menguningnya bukan menguning yang terlalu kelihatan atau menguning yang mencolok, tapi di sini justru menguningnya agak pudar, teman-teman. Dan menguningnya itu lebih menyatu ke warna daun yang asli ya. Warnanya hijau. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini kalau dilihat memang menguningnya bukan menguning mencolok atau ngeblok-ngeblok ya, tapi hampir menyeluruh. Ini nanti lama-kelamaan akan semakin menguning dan semakin menguning. Nanti baru disertai di bagian sini akan semakin membusuk. Bisa keringnya kelihatan seperti kebakar, teman-teman. Jadi caranya cukup gampang sekali. Selain dari usia tanam, teman-teman bisa dilihat dari biji katak yang muncul. Setelah itu baru di bagian daun. Kalau yang kena efek cuaca, ini saya kasih lihat buat teman-teman di bagian sini. Nah ini karena efek cuaca yang terlalu panas kemarin, sehingga di sini kelihatan menguningnya tidak menguning menyatu. Kalau di sini masih aman ya, tapi di bagian ujungnya pasti kelihatan kebakar, teman-teman. Nah seperti ini. Cuma teman-teman nggak usah panik dulu, karena di sini dilihat dulu ya. Dilihat kalau biji kataknya sudah muncul. Nah ini biji kataknya sudah muncul di setiap pertemuan tangkainya. Ini masih aman, teman-teman. Ya meskipun pengennya kita masih seger-seger seperti yang ini atau di bagian yang situ, teman-teman. Karena kalau tanaman porang kita itu dormannya lebih awal di usia 4 bulan setengah atau 5 bulan. Kalau kita bandingkan yang tanaman porang dormannya lebih lama, mungkin di usia 6 sampai 7 bulan bahkan lebih, jelas pembesaran umbi dan pembentukan umbi barunya itu pastinya beda, teman-teman. Entah berapa persen, pastinya juga beda. Ya pengennya semakin molor ya untuk waktu dorman. Cuma di sini kita juga nggak bisa nyeteng ya, karena kita juga ngikuti alam. Biasanya di bulan depan atau bulan depannya lagi hujannya juga sudah mulai jarang-jarang, dan ini menyebabkan beberapa daun porang mulai menguning. Ini nanti lama-kelamaan juga akan semakin kering daunnya, dan nanti disertai di bagian batang juga akan ikut membusuk. Cuma kalau sudah muncul biji katak seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih aman, teman-teman. Oke, kita lihat di bagian sini juga sama ya. Nah ini biji kataknya sudah mulai muncul. Ini apabila nanti bulan depan sudah dorman, ini udah nggak apa-apa, karena muncul biji katak ini juga sebagai indikator kalau di dalam tanah sana ini pembesaran umbi sedang terjadi, teman-teman. Kalau biji kataknya belum muncul tapi kok sudah menguning, nah ini bisa disebabkan karena efek cuaca atau mungkin kena penyakit, kena jamur, teman-teman. Dan kalau sudah seperti ini, sudah kuning-kuning dan belum muncul biji katak, ya kita tidak bisa mengantisipasi, karena harusnya diantisipasi dari awal penanaman, mungkin di usia 2 bulan atau 3 bulan. Kita semprot pakai obat jamur atau mungkin pakai obat yang lain ya. Oke, kondisinya seperti ini. Di bagian tanah juga sudah mulai ada retakan-retakan ya. Kita lihat bagian sini juga sama, teman-teman. Oke, ini jadi
sudah muncul biji katak, nanti ketika daunnya sudah mulai menguning udah aman, jadi nggak usah panik. Karena memang siklus tanaman porang seperti itu ya, memasuki usia 4 bulan ke atas, mungkin 4 bulan setengah, 5 bulan atau mungkin 6 bulan pasti daunnya menguning. Bukan menguning karena penyakit, tapi memang menguning sudah waktunya. Ini nanti kemungkinan di bulan Maret akhir sudah mulai merata di bagian daun itu menguning, jadi sudah tidak kelihatan seger-seger lagi. Cuma nggak apa-apa karena memang siklusnya seperti itu buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi jangan panik, loh kok menguning. Tapi kalau biji kataknya belum keluar, nah ini ya pastinya bukan menguning asli dari siklusnya, tapi karena memang kena jamur atau hama. Seperti ini, biji kataknya udah besar-besar. Di tahun ini kita bakal panen double teman-teman. Selain umbi produksi, kita juga punya biji katak yang cukup banyak karena dari beberapa batang ya. Ketika kita menanam satu batang saja bisa menghasilkan berapa ini? Mungkin 20 biji lebih. Bisa dibayangkan kalau kita menanam hampir 1000 batang atau mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu, tinggal dikalikan berapa biji katak yang akan kita dapat, dan pastinya bisa kita pakai di musim baru nanti. Jadi kita menanam sekali, nanti di musim selanjutnya tidak perlu beli bibit lagi teman-teman. Cukup simpel ya untuk membudidayakan tanaman porang, karena memang tanaman porang cukup mudah untuk dibudidayakan, tidak sulit, bibitnya juga cukup banyak. Ketika kita menanam satu, di bagian batang sudah bawa bibit baru lagi. Oke, ini update terbaru di bulan Februari ini. Monggo yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang, langsung tulis saja di kolom komentar teman-teman ya. Dan sampai sini dulu, selamat beraktivitas, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.